Cek cek. Oke. Nah, lanjut dari video sebelumnya ya, sebelum kelupaan ya. Nah, mungkin kita bahas sedikit mengenai identifier tadi, penulisannya. Nah, coba kita cari di Google. Nah, coba kita cari di Google how to write identifier in Pascal. Nah, misalnya kayak gini. Ya ini penulisan identifier pada Pascal. Kita coba cari Indonesianya aja biar bisa kita lihat gambarnya. Nah, ini penulisan identifier pada Pascal underscore nama. Nah, ini benar soalnya underscore itu salah satu simbol yang boleh dipakai, kecuali kan simbol ale nggak boleh kan. Nah, nomor telepon ini benar juga karena underscore. Nah, oh iya, kelupaan tadi di sini. Yang ini di program ini. Loh, kok hang? Ntar ya. Aduh, coy. Nah, sorry. Yang tadi. Udah bisa. Nah, tadi kan di sini masih lupa ya, tadi 1.5 itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kalau mau menggunakan spasi itu enaknya kita menggunakan underscore. Nah, jadi seperti gambar ini. Sorry coy. Ini enakan pakai. Jadi kalau misalnya 2 kata pakai spasi underscore 1 kan itu. Misalnya 3 kata jadi 2 underscore dipakai kan. Nah, yang ketiga bilangan do ini juga benar. Kenapa benar? Karena yang boleh kan gitu. Nah, yang keempat kenapa salah? Soalnya awal dari katanya itu angka gitu, bukan huruf. Jadi nggak boleh. Kemudian yang kelima ini salah. Kenapa? Ini karena ada simbol ale gitu, tanda panah gini. Ini nggak boleh ini kalau misalnya penulisan identifier gitu. Oke, udah jelas ya itu penulisan identifier. Kemudian masuk ke tipe data. Tipe data yang biasa terkenal itu ada namanya, kalau bilangan bulat kan, bilangan bulat biasanya kan 1, 2, ini kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu, 10. Nah, ini ada tipe datanya namanya integer. Nah, integer ini dibagi lagi nih, tergantung dari jangkauannya. Nah, yang biasanya sih lari-lari. Ini pertama ada namanya byte. Nah, ini jangkauannya dari 0 sampai, ini kalau nggak salah ini 255. Nah, 255. Jadi kalau misalnya cuma menginputkan nilai yang jangkauannya cuma 1 sampai 10, ini pakai ini aja soalnya memorinya ini cuma 1 byte, ringan gitu. Kalau misalnya sort in, misalnya itu ada angka negatifnya. Nah, ini mulainya dari min 128 sampai 127 jangkauannya. Ini memorinya juga 1 byte. Kemudian ada namanya sort in lagi. Ada namanya integer. Nah, ini integer ini sendiri ini nilainya ini dari minus 32768 kayaknya. 30.000 sampai dengan 32.767. Nah, ini 2 byte memorinya, 2 byte. Kemudian ada word yang nilainya juga 2 byte. Nah, ini positifnya. Salah. Ini jangkauannya dari 0 sampai 6535. Ini ini nilainya 2 byte. Nah, sedangkan login, nah biasanya kalau misalnya di program ini login biasanya dipakai kalau udah menghitung uang ya. Uang itu kan biasanya sampai jutaan ya. Nah, yang mencapai jutaan itu login doang. Yang jangkauannya sampai 2 miliar kayaknya. 2 miliar berapa, sekian berapa gitu, sampai 2 miliar. Positif 2 miliar berapa. Ini memorinya 4 byte. Nah, mungkin ada yang nanya kenapa kita nggak selalu aja pakai login, soalnya memorinya kan cuma 4 byte. Nah, komputer gue kan memorinya gede gitu kan. Nah, ini dikarenakan karena zaman dulu ya komputer itu kan memorinya masih kecil-kecil ya, masih berapa mega gitu komputer. Jadi biasanya tuh memori 1 byte itu kehitung banget gitu, guna banget. Nah, biasanya kalau cuma kecil yang mau dipakai ya biasanya pakai byte, sort in, integer, word. Ini penting sih pemakaian memori biar nanti lebih lancar itu dalam
pembuatan program biar nggak boros-boros amat. Kemudian selanjutnya ada tipe data real. Nah, tipe data real ini kalau angkanya udah aneh-aneh, misalnya 2, sekian-sekian atau bisa aja 3,14 bla 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 gitu. Nah, ini angkanya udah koma-komaan kan. Nah, ini pakai tipe data real. Nah, jangkauannya juga lebih banyak ya. Sampai berapa gitu tipe data real. Kemudian ada tipe data kalau tipe data real itu memorinya itu 6 byte ya. 6 byte. Jangan signifikannya itu 11 digit. 11 digit di belakang. Sampai 11 digit sih. Kemudian selanjutnya itu ada tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini adalah tipe data logika yang hanya bernilai benar atau salah gitu. Jadi kalau benar, biasanya benar apa, salah apa gitu kan. Biasanya dipakai dalam if sih nanti bakalan kelihatan kok sendiri. Kemudian yang ke berikutnya itu ada tipe data karakter. Nah, tipe data karakter ini biasanya kalau kita cuma inputkan satu karakter dulu, misalnya A gini, nah itu pakai tipe data karakter. Nah, kemudian ada tipe data string. Nah, ini menginputkan kata-kata, misalnya saya, misalnya juga nanti ada Budi ini kan. Ini kan kata-kata. Mungkin ada yang nanya kenapa kita nggak pakai kenapa karakter nggak kita hapus aja, kita pakai string itu. Sama sih jawabannya seperti yang di atas yang ini. Kenapa pakai itu? Soalnya memorinya string ini lebih banyak. Soalnya ini sebenarnya sih ini berupa array yang memakan banyak memori sebenarnya ya. Kemudian ini udah 7 menit ya. Sampai jumpa